Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan. Kekuatan hatiku, Dia tempat persembunyian kita. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Dia sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara Tuhan, Engkau tempat persembunyian kami Bapa. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kelemahan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami, tempat persembunyian kami Tuhan, dikala ada bahaya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kiranya Tuhan mengurapinya Bapa. Buat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan kepada seluruh jemaat. Kiranya firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman itu mendapat bagian tanah yang subur di dalam setiap hati kami Bapa. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, pagi Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, kita bisa sama-sama kembali beribadah pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu Gembala dan Pendeta Muda Winarto tidak ada di tempat karena ada pelayanan di Jombang. Ya. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya beri judul Incline Your Heart. Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa artinya ya dari judul ini gitu ya. Saya tulis ini dalam bahasa Inggris karena tidak menemukan kata yang cocok ya di dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan kalimat ini ya, karena ini diambil dari Mazmur 119 ayat 112 gitu ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mencondongkan hati. Tapi kalau kita mau pelajari maknanya, ya, kata incline itu lebih daripada sekedar mencondongkan hati. Ya. Nanti akan kita pelajari ya, apa makna dari incline your heart. Ya. Nah, dekat dengan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara setuju sekalian? Setuju ya? Dekat dengan Tuhan itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Tadi kita nyanyi anugerahmu Tuhan, ya anugerahmu. Ya. Dekat dengan Tuhan atau punya hubungan yang berkualitas itu akan membawa banyak berkat bagi kita. Ya, kita banyak mengalami perubahan, kita mempunyai kekuatan ya, untuk menghadapi setiap masalah, untuk kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan, karena kita bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Nah, namun bagaimana kalau hubungan kita dengan Tuhan ya, kita tidak merasakan yang namanya berkat rohani. Kita jadi orang Kristen tapi tidak pernah mengalami yang namanya kedekatan dengan Dia, tidak ada yang namanya chemistry dengan Dia, tidak ada sesuatu yang indah ya, antara kita dengan Tuhan, seperti air dan minyak, ya, dekat tapi tidak pernah terikat. Ada orang-orang yang mengalami hubungan yang seperti ini, hubungan yang tanpa makna. Kalau anak-anak muda hubungannya hanya status saja gitu ya, atau bisa dibilang kawin kontrak gitu ya, kawin tapi cuma kontrak gitu ya. Tidak ada hati yang terikat di sana. Tidak ada maknanya, tidak ada keintiman di situ, hubungannya hanya status. Ya. Nah, sebagai seorang Kristen, ya, ini tidak pernah mengalami hubungan kita dengan Tuhan seperti bapak dan anak. Ya. Dan hubungan yang tidak ada yang namanya koneksi emosional. Tidak butuh Tuhan. Tuhan mau ada atau enggak, enggak peduli gitu ya. Enggak ada lagi daya tarik yang kuat ketika kita jauh daripada Dia. Semakin jauh, semakin lama, semakin enggak apa-apa gitu ya. Jadi enggak ada lagi yang namanya ketertarikan dengan yang namanya Tuhan. Tidak ada keterikatan secara emosi. Kok Tuhan diem? Kok Tuhan tidak jawab ya? Kita bodo amat, tidak akrab dengan Tuhan, tidak ada keintiman, tidak ada ketertarikan. Kalau hubungan dengan manusia umumnya ini terjadi, terjadi pada hubungan antar dua orang manusia yang sudah terjalin cukup lama. Bisa jadi seperti itu. Nah, lama itu ya relatif ya, bisa 3 minggu, bisa 3 tahun, tergantung orangnya. Bisa juga dialami oleh orang yang baru Kristen. Bisa juga ya. Karena pengenalan akan Tuhannya masih minim, atau mungkin dia menjadi Kristen karena ada motif lain. Cari keuntungan lain, bukan pribadi Tuhannya. Ini dibuktikan dengan tidak tertarik ketika ibadah atau melayani. Doa atau tidak doa, tidak ada bedanya. Ke gereja atau enggak ke gereja,
nggak ada bedanya. Ya. Artinya ini bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Banyak orang mengalami seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, termasuk saya juga pernah mengalami, ya bodo amat lah gitu. Tuhan ada atau enggak, Tuhan jawab atau enggak, bodo amat gitu ya. Bisa dialami siapa saja dan kapan saja. Ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 1, ini rasul-rasul gitu ya. Di sini dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi murid-murid itu diutus dulu ya. Terus di ayat yang ke-17 dicatat gini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, senang gitu ya. Dan berkata, Tuhan juga setan-setan itu takluk demi namamu. Kayaknya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena murid-murid berhasil mengusir setan pakai nama Yesus gitu ya. Nah, tapi yang menjadi kejutan di ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kalimat berikutnya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tuhan kasih peringatan, jangan happy kalau ibadahmu berjalan lancar. Jangan happy kalau kamu berdoa. Kamu ibadah, berdoa, ngusir setan, tapi namamu tidak terdaftar di kerajaan sorga. Buat apa? Tidak ada gunanya. Tuhan kasih peringatan, seharusnya rasul-rasul ini, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka bersukacita kalau namanya terdaftar di kerajaan sorga. Pendaftarannya lewat mana gitu ya. Tidak ada pendaftaran, sorga itu tidak buka pendaftaran Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa yang terjadi padahal mereka baru saja mengusir iblis dengan nama Yesus. Apa salahnya padahal mereka adalah murid-murid Yesus yang Tuhan Yesus pilih. Apa yang terjadi padahal mereka selalu ngikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi Tuhan kasih peringatan. Kalau kita mau lihat Lukas 10 di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan itu kasih pengajaran. Ada 2 pengajaran di bawahnya. Kalau nanti Bapak Ibu pulang baca di rumah ya. Di bawahnya itu Tuhan kasih pelajaran yang begitu berharga. Yang pertama tentang hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus kasih pelajaran tentang perumpamaan orang Samaria yang menolong orang Israel. Itu hubungan dengan sesama. Lalu di bawahnya lagi, kalau Bapak Ibu lihat nanti, hubungan dengan Tuhan. Tentang Marta yang sibuk melayani tapi tidak duduk diam di kaki Tuhan. Jadi dari gambaran besarnya itu, jadi penggalan cerita ini, dari perjalanan murid-murid dan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mau kasih pesan. Semuanya berjalan lancar tapi tidak di mata Tuhan. Belum tentu. Ketika keadaan kita baik, itu baik-baik saja di hadapan Tuhan. Jadi dalam peristiwa ini gambaran besarnya yang bisa kita lihat adalah murid-murid itu melayani Tuhan. Murid-murid itu berdoa, mereka mengusir setan, mereka menolong sesama. Bisa disimpulkan kegiatan ibadah mereka berjalan dengan baik. Tetapi yang kurang adalah tidak ada hubungan dengan sesama. Terlebih lagi tidak ada hubungan dengan Tuhannya. Dan itu kenyataan yang dialami orang-orang sekarang hari ini juga mengalaminya. Jadi tanyakan dalam hatimu, dalam keadaan yang baik ini, yakinkah hubungan kita juga baik dengan Tuhan? Coba kita periksa hati kita. Apakah hati
kita dengan hati Tuhan itu nyambung atau sedang patah hati. Nah, hal ini juga dialami jauh sebelum itu. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama, mereka mengalami hal yang sama. Mereka hidup mengikuti Tuhan, sekaligus mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di dalam Yosua 24 dicatat begini, kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tapi di kalimat berikutnya, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Mereka mengikuti Tuhan tapi sambil bawa Allah asing. Jadi dari dua peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, yang sudah terjadi jauh sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia dan juga saat Tuhan Yesus turun ke dunia, ini adalah masalah klasik dari orang-orang yang mengikuti Tuhan. Masalah yang biasa terjadi, yang bisa dialami siapa saja dan kapan saja. Bahkan mungkin di antara kita bisa mengalaminya saat ini. Ibadah lancar, roda kehidupan berjalan lancar, semua masalah bisa kita atasi. Bahkan kita doa, Tuhan jawab. Bahkan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi hubungan kita dengan Tuhan kosong. Loh, kenapa enggak? Tuhan tidak selalu menjawab doa orang yang dekat dengan Dia kok. Buktinya apa? Buktinya ada Yudas yang diutus dari ke-70 murid itu. Tuhan jawab enggak doanya Yudas untuk ngusir setan? Tuhan jawab, Tuhan kasih kuasa. Yudas juga berhasil mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi tidak ada hubungan antara Yudas dengan Tuhan Yesus. Gak ada chemistry, gak ada keterikatan, gak ada keakraban. Yudas tidak pernah tertarik dengan yang namanya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yudas cuma tertarik dengan uangnya. Karena Tuhan Yesus disupport oleh orang-orang yang sangat kaya, gitu ya. Dan itu umum terjadi. Seperti misalnya kalau kita punya teman, kita lagi ngobrol, dia sibuk main handphone. Diajak ngobrol nyambung Bapak Ibu Saudara. Ditanyain apa? Iya gitu. Tapi matanya ke sini Bapak Ibu Saudara. Loh, secara pembicaraan nyambung. Tapi yang namanya keterikatan emosional itu enggak ada. Gak ada hubungan emosionalnya. Itu hanya pembicaraan antar dua orang manusia, bukan dua orang teman. Karena seorang teman tidak mungkin seperti itu. Teman itu menghargai, menghormati, itu bagian dari emosi. Ketika ngobrol, ya ditaruh handphonenya gitu ya. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin doa kita doa tiap hari. Tuhan jawab doa kita. Tapi tidak ada keterikatan di hati. Kosong hatinya. Makanya tidak kaget kalau ada tiba-tiba seorang pendeta tiba-tiba mualaf. Loh kenapa? Kosong hatinya. Seorang pelayan Tuhan tiba-tiba bercerai dengan istrinya. Kosong, di sini kosong. Tidak ada ikatan apapun di dalam hatinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari tadi ini masih pendahuluan Bapak Ibu. Belum khotbahnya gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam Yosua 24 tadi dicatat oleh Yosua, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan nah ini yang harus dilakukan. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ini yang dimaksud dengan incline your heart, mencondongkan hati gitu ya. Nah, kata mencondongkan hati ini di dalam bahasa Ibraninya itu natah. Natah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris incline. Bukan sekedar mencondongkan, tetapi mencondongkannya itu
seperti orang sedang naik ke puncak gunung. Artinya semakin lama semakin meningkat. Kalau cuma mencondongkan satu kali selesai. Tapi mencondongkannya itu seperti orang naik ke puncak gunung. Seperti mendaki ke gunung. Bapak Ibu pernah naik ke puncak gunung? Semakin lama, semakin kita menggeh-menggeh, betul? Semakin lama, semakin butuh perjuangan. Semakin berat, bukan berat di kaki, berat di perut Bapak Ibu ya. Aduh, lapar, haus semakin berat. Artinya apa? Mencondongkan hati kepada Tuhan itu semakin lama semakin butuh perjuangan. Untuk kita setia sama Tuhan itu semakin lama semakin butuh perjuangan. Sama kayak hubungan pernikahan Bapak Ibu Saudara. Semakin lama perjalanan pernikahan, perjuangannya semakin berat. Semakin besar yang namanya godaan. Bukan semakin ringan. Kalau semakin ringan, wah mungkin ada tanda tanya itu. Atau mungkin sudah dekat, tidak masalah. Atau mungkin selama ini memang sangat setia, tentu yang namanya perjuangannya mungkin tidak seberat orang lain. Karena sudah bersatu, tidak masalah. Tapi yang namanya pernikahan semakin hari mempertahankannya semakin susah Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu pertama kali nikah gitu ya, saya dan istri masalahnya ribut-ribut gitu ya. Biasa karena baru gitu kan. Udah lama dituduh, saya dituduh selingkuh Bapak Ibu Saudara. Macem-macem orang-orang ini gitu. Dan aneh-aneh gitu tuduhannya ya. Hari-hari ini perjuangannya apa? Ngasuh anak gitu ya. Nanti enggak tahu apa lagi gitu ya. Semakin lama ada aja yang jadi masalah. Dan ada aja hal-hal yang sepele yang bahkan itu setelah masalahnya selesai itu kita ketawa gitu loh. Ngapain ribut soal ini? Cuma gara-gara naruh anduk Bapak Ibu. Jadi masalah itu Bapak. Jadi masalah ya. Semakin lama perkara sepele jadi sepolo, jadi besar gitu. Itu pernikahan. Hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Iblis itu semakin hari semakin bekerja lebih besar. Iblis itu tidak pakai ajaran sesat. Dia pakai hal-hal sekuler yang bisa menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang biasa. Handphone mungkin, kesibukan mungkin, dan lain-lain. Semakin lama semakin berat. Hubungan kita dengan Tuhan harus diperjuangkan. Nah, bagaimana kita mencondongkan hati kita akan belajar dari satu tokoh. Kalau saya tampilkan gambar ini Bapak Ibu mesti tahu ini adalah Daud. Ya. Daud yang dikenal hebat, dia membunuh raksasa Goliat. Dia menang perang puluhan kali. Bahkan ada lagu Daud itu bukan cuma beribu-ribu tapi berlaksa-laksa gitu ya. Tapi Daud punya dosa yang sangat jahat Bapak Ibu Saudara. Dia kepingin sama seseorang dibunuh suaminya. Wah itu kalau hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Wah itu bisa geger gitu ya. Bisa rame itu ceritanya. Pengen istrinya orang lain, suaminya dibunuh. Wah, itu kalau jadi hari ini, wah rame, saya yakin rame. Daud tega menghabisi pasukannya, itu pasukannya. Ya, Uria itu panglimanya Daud, gitu ya. Tega orang terdekatnya dihabisi untuk diambil istrinya. Tidak hanya itu, Daud tega membunuh yang namanya perempuan dan anak-anak. Ketika Tuhan bilang, kau bunuh saja laki-lakinya. Enggak, Daud sikat habis semua. Habis rata. Jahat, begitu jahat Daud ini. Jadi Daud itu enggak baik-baik banget. Enggak baik-baik banget.
juga sering melanggar perintah Tuhan. Berkali-kali Daud itu melanggar perintah Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidupnya di akhirnya dicatat dalam King James Version dikatakan, so he died in a good old age. Agak sulit nih, lidahnya orang Keraksan susah ngomong. Good old age, nah gitu ya. Hari tua yang baik. Nah, siapa yang gak kepingin hari tuanya baik? Full of day and rich and honor. Wah, hari-harinya penuh yang namanya kekayaan dan kehormatan. Ini impian semua orang, Bapak Ibu. Mati dengan kaya, mati dengan kehormatan, good old age, ya, mati di hari tua yang indah. Gitu. Semua orang kepingin begini. Dan juga dicatat bahwa Tuhan itu berkenan di hatinya Daud. Dalam bahasa Indonesia, kalau Alkitab kita yang biasa itu terjemahannya hari biasa gitu ya. Tapi dalam terjemahan literal, Daud itu puas dengan hari-harinya. Siapa yang tidak kepingin puas dengan hari-hari terakhirnya? Kalau di Indonesia mau dihukum mati kan ditanya, mau makan apa terakhir gitu ya. Cuma satu kali makan, habis itu mati. Daud itu enggak. Dia menikmati hari-hari terakhirnya. Siapa yang enggak kepingin? Apa rahasianya Daud? Ya. Nah, di dalam Mazmur 119 yang ini tidak diketahui siapa penulisnya, tapi semua ahli-ahli Alkitab yakin ini Daud. Ya, saya pun yakin ini Daud. Karena enggak mungkin ada orang yang bisa menuliskan Mazmur seindah Mazmur 119 itu kalau bukan Daud. Karena Mazmurnya begitu indah. Ya. Di sini dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kalau bukan Daud siapa ini? Ada Salomo, nggak mungkin. Salomo itu bukan ini ya, bukan lama, tapi dalam waktu singkat di akhir-akhir hidupnya. Kalau Daud sepanjang hidupnya dia berdosa, tapi dia balik lagi berdosa lagi, balik lagi. Tapi di akhir hidupnya dalam jangka waktu yang panjang, dia taat sama Tuhan. Dia mencondongkan yang namanya hatinya. Nah, bagaimana sih mencondongkan hati kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan? Ya. Saya catat dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mencondongkan hati itu tidak hanya kita mendekat sama Tuhan, tapi kalimat bawahnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai yang mendua hati. Jadi kita perlu yang namanya mengaku dosa. Itu yang Daud lakukan. Ketika dia ditegur sama Nabi Nathan, dan ketika berikutnya dia sadar bahwa dia salah, dia ngaku sama Tuhan. Ini harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa bilang, Tuhan lihat kok aku dosa, iya aku salah. Tapi tidak ada pengakuan dari mulut kita kepada Tuhan, itu belum dianggap sebagai pengakuan kalau kita salah. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengaku yang namanya kesalahan-kesalahan kita. Mengaku setiap apa yang kita perbuat yang kita salah. Karena dengan mengaku kita membersihkan diri dari segala sesuatu yang kotor. Dari segala pelanggaran, perselisihan, perdebatan dengan Tuhan, dosa-dosa, dan segala macam mungkin dosa yang kita tidak sengaja kita buat. Atau mungkin sengaja kita buat. Ya. Ada dosa yang sengaja banyak Bapak Ibu ya. Dan itulah yang menjadikan hubungan itu renggang. Coba aja dalam pernikahan ada suatu pelanggaran. Misalnya saya selingkuh tadi. Wah, hubungan saya sama istri pasti renggang Bapak. Pasti dingin. Bahkan dulu pernah ada seorang yang kesaksian, tahu suaminya selingkuh, kasurnya dibawa keluar dibakar Bapak Ibu.
Tidak mau tidur di kasur itu lagi. Rusak hubungannya. Begitu juga dengan Tuhan, Bapak. Perlu pengakuan dosa. Karena ketika kita mengaku dosa, disitulah yang namanya anugerah karya salib itu turun, Bapak. Di situ lepas yang namanya pengampunan dari Tuhan dengan pengakuan dosa. Saudara-saudara kita di Katolik masih ada pengakuan dosa. Kita tidak perlu, tidak perlu ngaku ke romonya maksudnya, ngakunya ke Tuhan saja. Bahaya kalau ngaku ke pendetanya, gitu ya. Karena tidak semua pendeta bisa dipercaya, banyak yang bocor, gitu ya. Ngaku ke Tuhan, memang urusannya sama Tuhan, bukan sama orang. Ngaku ke Tuhan, kita salah, ngaku sama Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Sama dalam pernikahan juga sama, kita salah sama pasangan kita, ya ngaku salah. Itu satu tindakan yang gentleman gitu ya, yang bertanggung jawab. Karena pengakuan dosa itu kita harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ngaku. Tanggung jawabnya Tuhan apa? Mengampuni. Jadi ada bagian-bagian kita dan bagian-bagian yang Tuhan buat. Yang pertama adalah mengaku dosa. Lalu yang kedua adalah berjuang mempersembahkan hidup. Kita harus perlu berjuang yang namanya mempersembahkan hidup. Incline tadi saya katakan dia ibarat seorang yang sedang mendaki gunung. Semakin tinggi semakin butuh yang namanya perjuangan. Semakin kita ingin hubungan kita berkualitas dengan Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya perjuangan yang lebih besar untuk bisa mendapatkannya. Sedangkan dunia ini sedang memanjakan kita dengan segala sesuatunya yang serba instan, kita tidak perlu berjuang. Sekarang gampang. Ada teknologi, gampang semua. Ada orang lain yang bisa menolong kita, gampang. Tinggal bayar, selesai. Semuanya serba instan, jadi bertolak belakang ini Bapak Ibu Saudara. Antara dunia dengan Tuhan. Jadi untuk punya hubungan yang semakin indah dengan Tuhan tidak otomatis. Biar Tuhan aja yang gerak, enak aja gitu ya. Enak aja, Tuhan aja yang gerak, Tuhan kan sayang sama, loh iya sayang. Kalau cuma satu pihak yang berjuang, buat apa? Pernikahan juga gitu. Yang berjuang cuma istrinya mungkin. Memperjuangkan rumah tangganya. Gimana caranya supaya tidak cerai walaupun dia jahat. Gimana caranya? Buat apa dipertahankan? Kan jadi berat. Bebannya hanya ditaruh kepada satu orang. Makanya harus dipikul sama-sama. Hubungan kita dengan Tuhan juga iya. Kedua belah pihak perlu sama-sama berjuang. Tidak otomatis, tidak instan, perlu perjuangan karena keadaan zaman sekarang sedang berjalan berbalik arah. Ditawari yang instan, ditawari yang gampang. Nah, gimana sekarang ibadah kita? Apakah ibadah kita hanya didorong oleh kewajiban yang harus dipenuhi atau kita hanya melihat ibadah kita hanya sebagai suatu tugas atau memenuhi perintah agama, atau didorong hanya untuk mendapatkan manfaat rohani, manfaat psikologis. Ada Bapak Ibu orang yang ibadah itu cari manfaat psikologis. Contohnya gini, tidak enak kalau ibadah itu awal-awal langsung lagu cepat. Nah itu kira-kira. Kenapa? Tidak biasa. Biasanya lagu yang slow dulu, terus cepet, terus slow lagi. Memangnya kenapa? Gitu kan? Cuma cari manfaat psikologis. Ya enak. Aku kalau ibadah harus duduk di situ. Nggak duduk di situ, hadirat Tuhan nggak ada. Ada orang yang harus duduk di belakangnya pendeta, Bapak. Bayang saya udah habis pikir, aduh. Harus duduk di belakangnya pendeta supaya berkatnya double katanya. Memangnya yang ngasih berkat itu pendetanya? Kan bukan gitu. Tuhan yang ngasih gitu loh.
Cuma cari kesenangan psikologis supaya dia tenang, pulang selesai happy. Buat apa seperti itu? Cuma berharap dapat solusi, dapat motivasi, dapat kekuatan iman, dapat perlindungan, dapat berkat kesembuhan, keberuntungan, dan memenuhi keinginan kita dan kebutuhan kita dan menyelesaikan masalah kita. Hal-hal inilah yang akan merusak yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Coba dengan pasangan kita. Kita nikah, minta solusi tok sama pasangan. Gimana ceritanya? Bisa jadi seperti itu. Kita menikah cuma minta perlindungan supaya aman gitu. Dulu waktu saya masih SMP kan nakal sekali Bapak Ibu. Sangat nakal sekali. Sampai teman-teman saya kaget gitu ya. Ini anak nakal sekali. Tapi cewek-cewek yang cantik itu mau. Saya tidak ngerti kenapa kok mau. Baru-baru ini tahu. Ternyata mereka itu kalau pacaran sama anak nakal dilindungi. Bener Bapak Ibu. Cuma minta perlindungan. Cuma cari keuntungan. Cuma cari hal-hal yang dia butuhkan. Setelah selesai sekolah ya sudah tinggal. Mau apa? Cuma cari keuntungan sama Tuhan. Itu begitu jahat. Jadi untuk yang namanya kita punya hubungan dengan Tuhan itu perlu berjuang. Karena godaan semakin banyak. Zaman dulu kalau hujan orang masih rela datang ibadah. Sekarang enggak Bapak. Tidur ya. Enak. Cuacanya menyenangkan gitu ya. Anak-anak muda biasanya. Enakan tidur males. Enggak mau, enggak enak gitu ya. Capek ke gereja gitu ya. Hal-hal yang sepele menjadi penghalang, menjadi godaan antara hubungan kita dengan Tuhan. Belum lagi soal hubungan dengan sesama. Bertengkar sama orang ini ngambul enggak ke gereja. Bertengkar sama pendetanya enggak ke gereja Bapak. Lu ke gereja itu bukan ketemu pendeta, ketemu sama Tuhan Bapak. Ya, puji Tuhan di sini enggak ada yang bertengkar gitu ya. Atau karena enggak cocok sama firman Tuhannya, ditegur terus. Ya memang ditegur. Kalau firman Tuhan motivasi ya undang motivator gitu Bapak. Bukan ke gereja. Ke gereja itu kita untuk ditegur supaya kita belajar di dalamnya dan mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi yang hal-hal yang bisa menyebabkan orang tidak mau datang ke gereja. Cuma gara-gara perkara sepele. Maka kita perlu berjuang untuk hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ibadah kita didorong dengan yang namanya rasa rindu kepada Tuhan. Dijalani dengan yang namanya penghormatan kepada Tuhan. Dan diakhiri dengan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Itu yang perlu kita perjuangkan. Yang ketiga adalah semakin percaya kepada Tuhan. Mencondongkan hati kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar statement, ya aku percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan itu baik. Kalau cuma statement siapapun bisa. Tetapi untuk meyakini Tuhan di dalam setiap masalah itu tidak mudah Bapak. Mungkin kita dengar macam-macam banyak firman Tuhan. Ketika ada masalah Tuhan pasti menyertai. Amin. Ketika kena masalah, enggak amin. Mana Tuhannya gitu kan? Ketika ngalami, ketika baru terjadi, itu. Baru kita bisa bilang firman Tuhan itu salah ya. Enggak benar ini pendetanya yang disalahin Bapak. Jadi dalam menghadapi yang namanya masalah, di dalam pikiran kita itu tidak pernah berpikir sedikit pun atau sedetik pun kita ragu sama Tuhan. Gak perlu ragu. Gak ada kata-kata ragu.
Tidak ada juga sikap kita yang menunjukkan kita ragu sama Tuhan. Loh kenapa? Karena iblis itu tidak pernah berhenti bikin kita ragu, Bapak. Dari zamannya Adam sampai zamannya rasul-rasul, iblis itu cuma bikin kita itu ragu sama firman Tuhan. Kan iblis bilang, oh kamu tidak akan mati. Ragu kan sama firman Tuhan? Loh katanya Tuhan mati. Lah kok ini makhluk surgawi bilang tidak mati nih. Wah mulai ragu. Akhirnya kalahlah, pengen coba-coba gitu ya. Tuhan Yesus juga dicobai hal yang sama. Dikasih kebenaran yang meragukan di bawahnya gitu ya. Jadi meragukan. Iblis itu pengen kita seperti itu. Dengan adanya media sosial, banjir informasi, orang tuh bisa ragu sama dokter gara-gara chat WA-nya temennya. Enggak boleh, dokterku bilang gini, enggak, keliru itu dokter gitu kan. Ragu Bapak Ibu. Bayangin dokter yang sekolah cukup lama, dia harus belajar, kalah gara-gara chatnya temennya Bapak Ibu. Yang bukan sama sekali punya ilmu apa-apa di bidang medis. Iblis ingin kita seperti itu, ingin kita ragu sama Tuhan. Iblis itu ingin kita decline our heart dari Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin kita incline, semakin percaya, semakin lama semakin percaya. Dalam menghadapi yang namanya pencobaan iblis dan masalah, kita mencoba mengerti Tuhan ini mau apa. Biasanya gitu kan. Tuhan, kok ada kejadian gini, Tuhan ini mau apa sih? Tuhan ini, maksudnya Tuhan itu apa sih? Itu kan kadang-kadang kita ya. Enggak apa-apa. Itu baik, ya. Itu baik. Selama itu tidak menjadikan kita ragu sama Tuhan. Karena kalau kita mencoba mengerti yang namanya Tuhan, tidak akan pernah nyampe Bapak Ibu. Otak kita itu cuma segini. Tidak akan mengerti Tuhan yang begitu besar. Tidak jarang orang dalam pergumulan, dia punya masalah, dia cari maksud baiknya Tuhan. Tuhan ini apa sih? Maunya Tuhan itu apa? Endingnya semakin ragu sama Tuhan. Endingnya semakin menjauhi Tuhan. Karena kadang-kadang mata jasmani kita gagal untuk jadi jembatan yang baik. Untuk kita punya mata rohani yang baik. Karena melihat masalah semakin buruk. Atau mungkin masalahnya selesai. Sementara nanti muncul lagi. Kita mencoba mengerti Tuhan. Itu bukan prioritas kita Bapak Ibu Saudara. Saya tampilkan. Prioritas kita itu bukan mengerti dia. Itu bukan prioritas. Nah, ini sekali lagi prioritas, bukan tidak boleh. Taruh di urutan nomor 2 atau nomor 3 ini. Prioritas kita bukan mengerti dia. Kenapa? Karena dia yang mengerti kita. Dia yang mengerti kita. Buktinya mana? Nah ini. Nah, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia yang turun, dia yang mau mengerti kita. Kalau kita mau mengerti tentang dia, terbatas Bapak Ibu. Ada banyak permasalahan yang saya pernah hadapi sampai hari ini enggak tahu maunya Tuhan apa. Ya biarin, enggak harus tahu kok. Ngapain perlu tahu banyak soal maunya Tuhan. Yang penting percaya Tuhan itu baik, selesai. Maunya Tuhan apa? Mungkin kita terbatas memahami. Karena kita terbatas Bapak. Jadi prioritas kita bukan mengerti tentang dia. Karena dia yang mengerti kita. Prioritas kita adalah semakin percaya kepada dia.
Kok gak ngerti-ngerti aku maunya Tuhan apa? Kadang-kadang Tuhan memang kasih misteri dalam hidup kita. Misteri ilahi. Ya. Ada banyak hal yang tidak Tuhan ungkap di dalam kehidupan umat manusia. Alkitab juga mencatat, tidak semua yang Yesus lakukan itu ditulis, gitu kan. Karena nggak cukup nanti untuk menuliskan apa yang Tuhan buat. Kenapa? Karena itu bagian dari misteri Tuhan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan sama Tuhan. Soal kehidupan kita, soal firman Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang perlu dimengerti. Yang jadi misterinya Tuhan. Allah Tritunggal. Misteri Tuhan. Ayo, kalau Tuhan Yesus panco sama Simson, menang siapa Bapak Ibu? Itu kan misteri Bapak Ibu. Saya punya pertanyaan itu dari dulu. Tuhan Yesus kalau panco sama Simson, menang siapa? Loh, Simson manusia terkuat, Yesus itu Tuhan. Nah, gimana? Misteri ilahi. Banyak misteri yang masih tersimpan di dalam Alkitab yang tidak kita pahami. Padahal itu tertulis, tidak kita pahami. Karena prioritas kita bukan mengerti banyak tentang Dia. Prioritas kita itu percaya tentang Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dengan Dia itu enak. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, tidak akan kita yang namanya kehilangan yang namanya iman kita. Jadi seperti gambar ini, kita labuhkan yang namanya jangkar itu ke hatinya Tuhan. Tancapkan ke hatinya Tuhan. Semakin lama kita tarik, semakin dekat sama Tuhan, semakin butuh perjuangan kan. Tenaga kita semakin habis, perut semakin berat, kaki semakin berat, semakin butuh perjuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini setiap doa kita hanya ada kita meyakini kuasa-Nya, hanya ada kita meyakini kasih-Nya, dan maksudnya selalu baik adanya. Itulah prioritas kita. Jadi tidak ada lagi doa yang kita ragu dengan kuasa Tuhan. Masa sih Tuhan bisa? Masa sih mungkin Tuhan buat? Kayaknya tidak mungkin. Tuhan buat mungkin kita yang bingung. Loh kok bisa gitu ya? Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mencondongkan hati kita. Akui setiap dosa kita, setiap kesalahan kita, perjuangkan waktu-waktu doa kita, waktu-waktu ibadah kita, apapun yang menjadi cara kita untuk mendekati Tuhan, perjuangkan baik-baik. Dan yakini Dia di dalam setiap doa kita, dalam setiap pergumulan kita, yakini bahwa Dia itu baik. Amin. Kita mau jadikan Yesus itu permata hati yang tidak tergantikan oleh siapapun. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Ya, kami mau datang dengan syukur kami. Bagi kami Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih menyelamatkanmu Yesus,
persembahan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selama ku menyembah, ku membawa hidupku. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau datang Tuhan dan membawa syukur kami dan kerinduan di hati kami. Bawa syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi setiap kami. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya Menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Bawa hati hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku Tuhan. Membawa hidup. Inilah persembahan. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hati kita. Benarkah hubungan kita pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang baik? Masih adakah keterikatan secara emosional dengan Tuhan? Atau ada dan tidak adanya Tuhan, kita tidak peduli. Dijawab atau tidak dijawabnya doa kita, kita tidak peduli. Yang perlu kita yakini Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu membuka tangannya untuk merangkul kita, untuk memeluk kita, dan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan rindu dengan engkau. Mungkin selama ini hubungan kita hanya status dengan Tuhan. Ya, aku orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, kau bukan anakku, kau jauh daripadaku. Tuhan akan buka tangannya, terima hati kita, terima kita apa adanya. Mungkin kita sudah lama pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu menunggu kita untuk kita mentambatkan hati kita, melabuhkan hati dan kerinduan kita kepada satu-satunya Tuhan yang selalu membuka tangannya. Ku mau bawa hati kita kepada Tuhan.
katakan, hanya Engkau di hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang terindah. Selamanya hanya Engkau yang aku sembah. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau begitu baik bagi kami. Ampuni setiap kesalahan kami kalau kami meragukannya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu hadir, selalu baik. Kami rindu Tuhan untuk kami mencondongkan hati kami. Semakin hari, semakin dekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau. Semakin kami memiliki keterikatan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menolong setiap kami, setiap pergumulan dan beban masalah kami Tuhan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa ada hal baik yang Engkau sediakan bagi kami. Terlebih Tuhan, Engkau ingin kami lebih dekat dengan Engkau. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lewat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala dan Pendeta Muda Winarto yang sedang melayani di Jombang. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada pelayanannya. Kau memberkati dengan segala sesuatu hal yang baik Tuhan. Dan tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami juga berdoakan Tuhan kebutuhan penggantian speaker. Kami percaya Tuhan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kami akan memulai dengan Tuhan, kami akan berjalan dengan Tuhan, dan kami akhiri untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pekerjaan kami, setiap apapun yang kami lakukan, anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan memberkati semuanya. Kiranya Tuhan hidup kami bisa berjalan dengan baik dan menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati bangsa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin.
Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Kini saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau, segala yang dikerjakan tanganmu, apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil, Tuhan membuat beruntung, dan Tuhan akan menyertai tiap langkah kakimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan jadi berkat, engkau juga akan diberkati Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, dan kasih sayang dari Bapa akan menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Harap seluruh jemaat mengisi data jemaat. Formulir ada di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja atau dapat menghubungi Bapak Gembala. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Terima kasih. Fellowship pria tanggal 11 Juli di GBI SA Sembagus, rombongan berangkat pukul 1 siang, info selanjutnya dapat menghubungi Pendeta Muda Winarto. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Setelah ibadah jemaat dipersilahkan mengikuti tea break, mari bergabung untuk bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.